Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khofifah Triwardani Manik dari kelas Manajemen Hutan 6 Fakultas Kehutanan Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan penyusunan program penyuluhan kehutanan. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu penyuluhan kehutanan. Penyuluhan kehutanan adalah menurut pasal 1 ayat 1 pada ayat 1, 2, dan 3 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor. Penyuluh kehutanan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Program penyuluhan kehutanan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman serta sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan kehutanan. Pada dasarnya, penyuluhan kehutanan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta mengubah sikap dan perilaku masyarakat agar mau dan mampu mendukung pembangunan kehutanan atas dasar iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta sadar akan pentingnya sumber daya hutan bagi kehidupan manusia. Peran penyuluh kehutanan adalah untuk membangun motivasi masyarakat, pengembangan kemandirian masyarakat, serta kehutanan. Menurut Fauzi 2017, program pemberdayaan masyarakat perdesaan hutan yang berkaitan dengan pembangunan hutan bisa dilakukan oleh penyuluh kehutanan, pendamping masyarakat dan komponen masyarakat lainnya sebagai agent of change, yaitu seseorang yang berperan dalam mempengaruhi proses penetapan keputusan masyarakat untuk menerima dan mengimplementasikan inovasinya. Lokasi yang saya terapkan dalam perencanaan penyuluhan kehutanan ini yaitu di Kecamatan Pergeteng Sengkut. Nah, bagaimana kondisi umum lokasi Kecamatan Pergeteng Sengkut? Yang pertama, Kecamatan Pergeteng Sengkut merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Sumatera Utara. Merupakan daerah yang memiliki topografi memiliki ketinggian 700 sampai 1100 meter di atas permukaan laut. Merupakan daerah yang diapit oleh kawasan hutan konservasi dan hutan lindung. Air terjun Leune tersendiri terletak di Desa Cepak 1, Kecamatan Pergeteng Sengkut. Air terjun Leune jatuh dari ketinggian lebih kurang 10 meter dan memiliki kedalaman sekitar 15 meter. Di bawah air terjun tersebut terdapat sebuah campuran atau penampungan seperti kolam yang luas lebih kurang 160 meter bujur langkar tepat di bawah air terjun tersebut, serta akses jalannya sangat curam dan menurun, serta jalan sempit dan masih terdapat beberapa kerusakan. Apa saja potensi wilayah di Kecamatan Pergeteng Sengkut? Yang pertama itu ekowisata dalam bentuk air terjun, landscape, dan bukit yang dapat dilakukan trekking. Salah satunya itu air terjun Leune yang akan dilakukan perencanaan penyuluhan kehutanan. Yang kedua, hasil hutan bukan kayu. Potensi hasil hutan bukan kayu yang ada ke Kecamatan Pergeteng Sengkut seperti kemenyan, rotan, gambir, serta buah-buahan dan lain-lain. Dalam bidang pertanian, Pergeteng Sengkut memiliki komoditi utama yaitu kopi, cabai, jeruk, jagung, dan lain-lain. Air terjun Leune sendiri sudah lama menjadi salah satu objek wisata yang ada di Kabupaten Lombok Barat, khususnya Kecamatan Pergeteng Sengkut. Daya tarik Leune sendiri terletak pada keindahannya serta cerita mistis yang terdapat di dalamnya. Bagaimana rencana program yang akan dilakukan? Rencana program yang akan dilakukan adalah pengembangan potensi ekowisata air terjun Leune, merupakan salah satu ekowisata yang ada di Kabupaten Lombok Barat yang memiliki potensi untuk mengenalkan Kabupaten Lombok Barat khususnya Pergeteng Sengkut melalui ekowisata ini tersebut karena memiliki daya tarik dan keindahan yang apik. Mengembangkan potensi wisata air terjun Leune sendiri juga dapat memiliki dampak yang positif terutama bagi masyarakat sekitar. Hal tersebut dapat meningkatkan ekonomi warga sekitar misalnya dari penjualan. Rangkaian dan rencana program untuk pengembangan potensi dan penyuluhannya itu yang pertama, pemerintah setempat untuk perbaikan akses jalan dan pembangunan fasilitas. Yang kedua, sosialisasi kepada masyarakat setempat terkait pentingnya pengembangan potensi ekowisata. Yang ketiga, penyuluhan dan manfaat ekowisata dan penyuluhan kewirausahaan.
untuk membantu perekonomian dan meningkatkan kreativitas masyarakat. Yang keempat, sosialisasi promosi pariwisata dan mengajak masyarakat untuk merawat dan mempromosikan objek-objek wisata ke dunia luar. Bagaimana biaya atau pembiayaan yang dilakukan untuk penyuluhan ini? Biaya penyuluhan pada umumnya bersumber dari APBD atau APBN. Hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan pada 9 Pasal 32 tentang pembiayaan. Untuk biaya pembangunan fasilitas, yaitu didapat dari pemerintah tempat seperti untuk akses jalan, atau bisa juga didapat dari kas desa atau uang sukarela yang dikutip dari warga untuk pembangunan fasilitas. Untuk rincian biaya belum dapat dipastikan. Jadwal penyuluhan. Untuk jadwal penyuluhan sendiri ada dilakukan 4 tahap, yaitu yang pertama audiensi kepada pemerintah setempat yang dilakukan pada tanggal 1 Juni 2021. Yang kedua, sosialisasi berupa ajakan kepada masyarakat yang dilakukan pada tanggal 4 Juni 2021. Yang ketiga, penyuluhan ekowisata dan wirausaha, yaitu 7-9 Juni 2021. Yang keempat, sosialisasi promosi pariwisata yang dilakukan 11 Juni 2021. Penjadwalan merupakan salah satu bagian dari perencanaan penyuluhan. Dalam rencana penyuluhan, penjadwalan harus memilih jadwal yang efektif dan tepat agar proses penyuluhan berjalan dengan lancar dan efektif sesuai dengan perencanaan sebelumnya. Di akhir kata, manfaat dari penyuluhan adalah mengembangkan potensi masyarakat dan hutan yang ada di suatu wilayah, serta dapat memanfaatkan hutan tanpa merusak hutan. Penyuluhan juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutanan, kelestarian, serta keberlanjutan.